Kali ini kita akan memasuki sebuah gerbang yang di dalamnya itu adalah keilmuan keislaman, akan membahas mengenai warisan para ulama turos, yaitu kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman, di mana gerbang ini kita akan diberikan peta gambaran besar ilmu kunci apa saja untuk bisa memahami keilmuan Islam. Dengan mengetahui keilmuan dasar atau 4 ilmu kunci dasar, ini akan mempermudah kita menjelajahi keilmuan Islam yang begitu luas dan begitu hebatnya warisan para ulama. Tentunya ini biasanya dipelajari oleh santri usuluddin yang akan mengkaji naskah-naskah atau turos karya para ulama. Dengan pengantar ini diharapkan para santri bisa mudah ya untuk memahami ilmu-ilmu usuluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami kajian keislaman, terutama yang ingin mendalami turos atau naskah-naskah kuno warisan para ulama, setidaknya ada 4 dasar ilmu yang harus dikuasai. 4 dasar ilmu ini yang menjadi kunci untuk mempermudah memahami turos atau naskah-naskah ulama klasik yang oleh warga masyarakat Indonesia, khususnya kaum santri, dikaji di pesantren. Ini berkaitan karena ilmu dasar yang pertama itu adalah bahasa Arab, nahwu dan sorobnya, sedikit balaghahnya. Yang kedua itu adalah Al-Quran, tafsir dan ulumul Qurannya. Yang ketiga adalah hadis dan ulumul hadisnya. Yang keempat mengkaji fikih atau fikih dengan usul fikihnya. Nah, keempat dasar ilmu ini akan sangat membantu atau kunci untuk mempermudah kita memahami karya-karya literatur dari para ulama, terutama dari kajian klasik ya, kajian klasik para ulama. Yang pertama, keilmuan nahwu dan sorob itu biasanya diawali ya setelah anak pandai membaca Al-Quran, anak pandai membaca bahasa Arab, dilanjutkan dengan mengenal gramatikal bahasa ya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorob. Ilmu yang kedua tentu saja adalah Al-Quran sebagai sumber utama dari hukum Islam. Sumber pertama dari hukum Islam yaitu Al-Quran, membaca tafsirnya beserta ulumul Qurannya, ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ilmu hadis dan ulumul hadisnya, di mana dalam ilmu hadis biasanya santri akan diajarkan dengan kitab-kitab matan hadis. Yang utama itu adalah kutubus sittah. Yang pertama biasanya membaca karyanya
Al-Imam Al-Bukhari, Jami'us Shahih Al-Bukhari. Yang kedua adalah karya Imam Muslim atau Sahih Muslim. Yang ketiga adalah Sunan Abi Daud. Kemudian yang keempat adalah Sunan At-Tirmidzi. Yang kelima itu Sunan An-Nasa'i, ya. Kemudian yang keenam itu adalah Sunan Ibnu Majah. Itu kutubus sittah atau kitab 6 hadis, ya, yang ditulis oleh ulama, 6 orang ulama. Tetapi selain itu juga ada Sunan Ad-Dairami, ada Musnad Ahmad Ibnu Hambal. Kemudian banyak lagi karya ulama yang mendokumentasikan atau mengkodifikasikan hadis-hadis Rasul. Nah, setelah membaca hadis beserta sanad dan matanya, kemudian harus juga mempelajari ulumul hadis, ya. Ulumul hadis ini itu adalah kajian yang sangat mendalam sekali. Kalau kata seorang guru bahwa seorang santri mempelajari ulumul hadis itu seperti masuk ke hutan belantara. Artinya apa? Banyak disiplin ilmu tentang kehadisan yang harus dikuasai oleh seorang santri, ya. Tetapi biasanya dimulai dengan setelah membaca matan hadis diperkenalkan itu dengan istilah-istilah ilmu hadis, ya, yang dinamakan dengan mustalahul hadis. Biasanya santri akan dipermudah dengan karya Baiquniyah, ya. Jadi sebuah nadom, sebuah karya yang ditulis, ya, oleh Syekh Baiquni, ya. Itu sekitar 40 bait yang dihafal udah mencakup istilah-istilah dalam ilmu hadis. Seperti pengertian hadis sahih. Awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduha wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabdihi wa naklihi. Kemudian selanjutnya setelah itu mempelajari rijalul hadis, ya. Mempelajari para rawi yang disebutkan dalam sanad hadis. Itu ada ilmu khusus namanya rijalul hadis. Nanti kita akan diperkenalkan biografi seorang rawi hadis, namanya, kemudian biografi secara lengkapnya, bahkan penilaian dobitnya, adil dan dobitnya dalam komentar-komentar para ulama. Dan nanti di akhirnya santri akan, ya, dilanjutkan dengan naqdu matnal hadis, ya. Naqdul hadis itu adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengkritik sebuah hadis secara lengkap, baik sanad dan matanya. Itu ada keilmuan khusus, itu disebut naqdu matnul hadis, ya. Yang keempat adalah dasar ilmu fikih, ya. Fikih ini sebenarnya telah dipelajari dari mulai anak di madrasah diniyah, ya, atau di SD atau di madrasah ibtidaiyah. Biasanya fikih praktis, artinya anak belajar ilmu fikih langsung dipraktekkan. Kalau di madrasah diniyah itu durusul fiqh, ya, dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 4. Itu sangat bagus sekali. Modelnya dalam durusul fikih ini, yang pertama itu adalah tanya jawab, ya. Tanya jawab. Biasanya mah huwal Islam, kam arkanus sholah, ada berapa rukun sholat itu. Nah, itu sangat cocok untuk anak diniyah atau madrasah ibtidaiyah. Setelah itu anak berlanjut ke sanawiyah, sudah diperkenalkan dengan nahwu shorob, akan membaca
kitab fikih yang lebih dalam lagi pembahasannya, biasanya yang terkenal adalah kitab Safinah, ya. Kemudian ada Takrib, ya. Di sana anak sudah mulai diperkenalkan dengan Arab gundul, ya, karena sudah belajar ilmu nahwu dan shorof. Ada beberapa metode, ya, untuk membaca yang digunakan anak-anak, dan bagi saya yang bagus itu metode dari Lewo. Jadi dari daerah Garut, setelah Limbangan itu ada daerah Lewo. Di situ ada pesantren. Mama Lewo itu suka mempraktekkan ngederes membaca kitab dengan istilah ngagaeng atau ngagaeng. Contoh, paslun ari ieu eta hiji pasal, al kalamu ari pirang-pirang kalam, huwa ari itu kalam. Itu bacanya secara kur bersamaan, ya, seolah berirama. Tidak terasa anak bisa membaca dan bisa hafal dengan sendirinya mengikuti materi yang diberikan. Selanjutnya dalam kitab fikih ini ada tradisi pensarahan. Jadi ulama yang terdahulu menuliskan kitab fikih yang ringkas atau dalam bentuk nadom, kemudian oleh pengikutnya akan diikuti dengan menulis syarahnya, ya, sehingga Takrib kemudian disarahkan ke Baijuri, Baijuri kemudian disarahkan lagi ke kitab Al-Iqna, ya, yang lebih dalam lagi. Itu udah tradisi. Nah, setelah itu fikih, kemudian alangkah baiknya juga dilanjutkan dengan mempelajari fikih muqaran, yaitu fikih perbandingan. Ada sebuah kitab karya masterpiece-nya dari Ibnu Rushd, ya, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Oh, bukan Al-Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Mujtahid, ya. Itu yang membahas perbandingan madhab fikih, ya, dalam perbab per pasal. Nah, selanjutnya setelah mempelajari ilmu fikih, ya, itu disarankan untuk mengkaji usul fikihnya. Karena apa? Karena fikih itu adalah produk, ya, pengembangan dari sumber. Sedangkan produk itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentunya karya ulama, ya, fikih yang sudah jadi produk tidak membahas persoalan-persoalan umat yang bersandar pada zaman kekinian. Nah, tentunya ini bisa diselesaikan kalau misalkan dengan pendekatan usul fiqh. Baik, kita ulangi 4 dasar ilmu untuk mempermudah kita memahami literatur keislaman atau teks-teks keagamaan yang berbahasa Arab. Yang pertama tentunya mempelajari bahasa Arab, nahwu dan shorofnya, sedikit balagohnya. Kemudian mempelajari Al-Quran, tafsir dan ulumul Qurannya. Kemudian yang ketiga mempelajari hadis, syarah dan ulumul hadisnya. Kemudian yang keempat adalah fikih dan usul fikihnya. Tentunya dengan 4 modal dasar keilmuan Islam ini kita akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah memahami kajian keislaman, sehingga manfaatnya orang yang sudah mempunyai 4 dasar atau mempelajari 4 dasar keilmuan ini tentunya akan menjadi seorang yang faqih, seorang yang faqih dan juga toleran, akan luas wawasannya, akan memahami seluk-beluk tentang hukum, sehingga ketika ada isu-isu kontemporer masih bisa
menggunakan keilmuan 4 dasar ini sehingga menjadi orang yang memberikan solusi, ya, memberikan solusi terhadap hal-hal yang baru tentang hukum Islam. Stop.